PTK, di mana pembelajaran tambahan ini adalah menjadi suplemen dari pelatihan Oracle yang sudah Bapak Ibu laksanakan kurang lebih 1 minggu kemarin ya, 1 minggu kemarin. Kira-kira gimana Bapak Ibu pembelajaran 1 minggu kemarin pelajaran database foundation? Gimana, menarik atau bingung atau gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira. Mudah-mudahan menarik ya. Menarik sehingga Bapak Ibu tetap semangat untuk melaksanakan menyelesaikan pelatihan ini sampai selesai. Ya, menarik Pak, cuma sulit mengikutinya karena secara virtual. Oh gitu. Ya, mungkin kebetulan karena Oracle ini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa sampai sekarang belum berani membuka pelatihan secara in-class, secara tatap muka, di mana secara teman berpusat di Amerika. Nah, perusahaan ini biasanya sangat ketat lah kalau perusahaan asing itu. Jadi sampai tataran pelatihan region Indonesia aja, semua karyawan atau punya semua staf Oracle Indonesia saja sampai sekarang belum sekalipun ngantor. Jadi bekerja dari rumah semuanya. Nah, ini berimbas kepada semuanya, termasuk kami bermitra dengan Oracle, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Ibu, walaupun secara daring, kami informasikan tahap pertama baru selesai penutupan tadi pagi. Secara secara hasil, kalau hasil mungkin nanti bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai peserta. Tetapi kami melihatnya dari hasil ujian yang dilaksanakan para peserta di LMS. Untuk database foundation ini semuanya lulus Bapak Ibu, semuanya lulus, dalam arti peserta ini melaksanakan pembelajaran Oracle ini di atas 70%. Jadi rata-rata malah database foundation ini banyak yang mendapatkan nilai 100%, 100. Nah, ini yang membanggakan bagi kami. Adapun ada materi dari kami di mana para peserta mengikuti dan mengumpulkan sampai rencana tindak lanjut juga 100%. Jadi 25 orang ini lulus semua. Nah, ini mungkin gambaran dari pelaksanaan yang di tahap 1 ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua yang melaksanakan pelatihan di tahap kedua. Nah, mudah-mudahan di tahap kedua ini bisa jadi lebih baik lagi karena kita sudah melaksanakan ada pengalaman. Ada pengalaman yang sudah kita laksanakan, sehingga hal-hal yang kemarin kira-kira kurang, dalam arti kurang sempurna, nah nanti kita akan sempurnakan di tahap kedua. Intinya kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua bahwa terutama materi yang tambahan dari balai ini adalah semangatnya adalah semangat bersama. Jadi kami akan
bersama-sama dengan Bapak Ibu merealisasikan pembelajaran tambahan dari balai ini dengan semangat membangun bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk Bapak Ibu sebagai peserta, guru yang melaksanakan pelatihan, tetapi bagaimana kita, Bapak Ibu sebagai peserta nanti berkontribusi di SMK Bapak Ibu, terus bisa berkontribusi sampai peserta didik hasil pelatihan ini, dan paling penting juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk peningkatan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana kita melaksanakan kontribusi itu? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami dan Bapak Ibu semua untuk merealisasikannya. Jadi kami akan menambahkan materi selain materi yang Bapak Ibu mungkin kalau pelatihan sudah terbiasa, kalau pelatihan misalkan pelatihan teknis atau pelatihan secara profesional. Nah, kompetensi yang akan dilatih itu pasti kompetensi profesional. Nah, sekarang kami akan menggabungkan bahwa pelatihan ini akan disesuaikan dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, di mana materi-materi yang akan kami sampaikan ini adalah program nasional yang nanti ke depannya akan diimplementasikan di SMK. Adapun program nasional itu yang kebetulan tahun ini adalah program untuk mendorong SMK COE, jadi SMK sebagai Center of Excellence, sebagai pusat keunggulan. Nah, tetapi kami di sini, kami terlibat di SMK COE itu kami terlibat. Tetapi kami ada keinginan dan menjadi mimpi kami kalau SMK yang menjadi binaan atau menjadi pengembangan dari kami Balai PPP MPP KPTK terkhusus bidang TIK, terkhusus juga ini terkait RPL, bisa mendorong semua SMK terutama kompetensi keahlian RPL menjadi pusat keunggulannya, di mana kompetensi tersebut ada di SMK-nya. Jadi itu yang mungkin kita akan bersama-sama merealisasikan itu melalui pelatihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau biasa kita melaksanakan pelatihan, biasanya sudah Bapak Ibu selesai lah, pelatihan selesai, misalkan pelatihan Oracle ya, ini selesai Oracle, setelah itu sudah mendapat sertifikat, dan situ tidak ada kelanjutannya atau tindak lanjutnya. Nah, dari pelatihan ini kebetulan kami sinkronkan dengan yang ada di pendidikan vokal, sinkronkan mana pelatihan ini bisa menjadi yang berkelanjutan secara tuntas. Jadi Bapak Ibu ini tadi nanti selain mendapatkan pelatihan, mendapatkan sertifikat teknis atau sertifikat kompetensi profesional nanti dari Oracle, nah, akan mendapatkan juga sertifikat pelatihan yang mungkin kalau Bapak Ibu kan sebagai guru ya, bukan sebagai profesional, ya, sebagai guru juga tetap harus biasanya untuk mengurus angka kredit keprofesionalnya. Jadi kami akan memberikan sertifikat yang di mana pelatihan ini sekitar 71 JP. Nah, ini akan diberikan ke Bapak Ibu dengan adanya tambahan materi dari kami.
materi dari kami ini izin saya share dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tapi mohon maaf sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Ataupun sudah kenal ya di waktu pembukaan awal. Jadi saya Yopi Sopian, sekarang sebagai pengembang teknologi pembelajaran di PPPM PPKPTK. Mungkin Bapak Ibu yang dulu mengenal saya sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi yang mengurusi Diklat. Kebetulan tahun ini dengan adanya pemetaan dari Bapak Presiden bahwa semua struktural di eselon 4 dan eselon 3 ini dipetakan menjadi fungsional tertentu. Nah, ini kebetulan saya memilih untuk menjadi pengembang teknologi pembelajaran, tetapi masih diamanahi oleh balai untuk menjadi koordinator untuk peningkatan kompetensi, dalam arti bahwa saya diamanahi sebagai penanggung jawab pelatihan, masih menanggung jawab pelatihan. Baik Bapak Ibu, mungkin dari tadi yang cerita awal itu mungkin saya akan awali dulu dengan pengantar. Jadi pengantar ini Bapak Ibu saya sampaikan dulu terkait kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga nanti bagaimana sinkronisasi atau diselaraskan dengan pelatihan yang akan kita laksanakan. Jadi saya sampaikan dulu terkait struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang tahun 2020 ya, dengan urgensinya bahwa untuk menunjang visi dari Presiden ini, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk menyiapkan, maka tahun 2020 pendidikan vokasi menjadi satu direktorat jenderal khusus yang fokus mengurusi pendidikan vokasi. Sehingga dengan urgensinya atau sangat pentingnya pendidikan vokasi ini dalam menyiapkan SDM Indonesia ke depan, pada kabinet pertama pada masa itu Pak Jokowi mengeluarkan Impres ya, Impres terkait revitalisasi pendidikan vokasi, atau kalau di SMK revitalisasi SMK. Nah, untuk di kabinet selanjutnya ini Pak Jokowi dan khusus di Kementerian Pendidikan untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi ini, maka dibuatlah suatu direktorat khusus, direktorat jenderal yang mengurusi pendidikan vokasi. Jadi dari struktur direktorat jenderal pendidikan vokasi ini ada 6 unit
kerja yang terlibat, di mana terdiri dari unit pusat dan unit pelaksana teknis. Adapun di pusat di sini Dirjen Poka ya, Pak Dirjen, ada juga untuk mensupport dari mulai data, anggaran sampai evaluasi ini ada di Setjen, di sekretariat. Nah, adapun untuk mengimplementasikan program-program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini, maka ada 4 direktorat teknis yang memang mengurusi bidang atau sasaran di pendidikan vokasi. Yaitu pertama, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, Direktorat SMK ini jelas mengurusi adapun ada juga Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Jadi Direktorat Pendidikan Vokasi ini mengurusi dan akademi komunitas. Nah, ada juga Direktorat Kursus dan Pelatihan, di mana direktorat ini dulunya di bawah Dikdasmen, di PAUDNI ya, di PP PAUD Dikmas, dari pendidikan masyarakat ada kursus. Nah, sekarang kursus ini ada di bawah Jenderal Pendidikan Vokasi. Ada juga satu direktorat, yaitu Direktorat Kemitraan dan Penyurusan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ya, Direktorat Mitra Studi ini yang mempunyai program yang Bapak Ibu laksanakan sekarang, yaitu upskilling dan reskilling, di mana direktorat ini lebih khusus bagaimana pelaksanaan upskilling dan reskilling ini diselaraskan dengan DUDI. Makanya program yang Bapak Ibu laksanakan sekarang adalah program upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Jadi harus ada harus ada nuansa industrinya gitu. Jadi upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri. Nah, Bapak Ibu, terkait kami ini adalah Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi, BPP MPP KPTK. Ini sebagai unit pelaksana di mana berhubungan secara keseluruhan di semua direktorat ataupun langsung ke sekretariat atau langsung ke Pak Dirjen. Ya, jadi kami ini akan membantu merealisasikan program-program yang ada di 4 direktorat ini. Nah, bagaimana kami mengimplementasikan program ataupun kebijakan yang ada di 4 direktorat ini? Nah, kami akan mengimplementasikan dimulai pelatihan upskilling dan reskilling ini, Bapak Ibu. Nah, kebetulan kami akan coba dari 2 direktorat. Yang jelas yang punya hajat ataupun yang punya kegiatan di upskilling dan reskilling guru SMK berstandar industri ini kan Direktorat Mitras dan Dudi. Nah, kami akan sinkronkan dengan Direktorat SMK, di mana Direktorat SMK sekarang sedang gencar-gencarnya mempunyai program untuk mengimplementasikan SMK yang sesungguhnya, di mana tagar dari Pak Dirjen adalah link and match. Jadi Direktorat SMK ini bagaimana link and match-kan pembelajaran yang ada di sekolah melalui kurikulum SMK ini dengan dunia usaha dan dunia industri, atau mungkin yang sekarang dinamakan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Jadi sekarang itu namanya IDUKA itu.
Adapun banyak program yang ada eh, di Direktorat SMK, programnya banyak. Nah, ini kami coba mengambil 2 program yang memang sangat berhubungan pembelajaran. Arti ini berhubungan dengan eh, pelatihan yang akan kita laksanakan. Program yang akan kita laksanakan ini, yang pertama adalah penyelarasan kurikulum dan bahan ajar. Yang kedua adalah terkait project based learning dan kewirausahaan. Nah, ini kami angkat 2 program ini kita kolaborasikan dengan pelatihan yang Bapak Ibu laksanakan, yaitu upskilling dan reskilling guru berstandar industri. Jadi sama-sama bernuansa industri. Nah, sebagai implementasi dari sebuah kebijakan, kami kalau bahasa dari Pak Dirjen itu kami itu harus berfungsi sebagai mak comblang. Jadi mak comblang itu atau perantara atau fasilitasi atau kita yang menghantarkan antara SMK dengan Induka ini terjadi link and match seperti itu. Kami di sini sebagai bagaimana mengimplementasikan 2 kebijakan itu, yaitu kita masih 2 kebijakan padahal kebijakannya banyak. Mengimplementasikan di SMK bisa selaras dengan Induka. Nah, ini cocok dengan pelatihan yang kita laksanakan. Induka yang kita laksanakan upskilling dan reskilling ini adalah kita bermitra dengan Oracle. Di Oracle ini adalah salah satu Induka di mana materi ataupun nanti sertifikasinya itu diakui oleh dunia industri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah pelatihan ini mendapatkan sertifikat pelatihan dari Oracle, dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu lulus dalam pelatihan ini di database foundation, maka Bapak Ibu kita akan fasilitas untuk melaksanakan ujian sertifikasi profesional Oracle. Ujian sertifikasi profesional untuk database foundation. Di mana kalau Bapak Ibu ujian dan lulus, maka sertifikat ini adalah sertifikat internasional. Dan kalau memang dunia industri nanti mengetahui, oh di SMK ternyata guru-gurunya sudah menerapkan kurikulum Induka, kurikulumnya Oracle. Nah, kurikulumnya Oracle diimplementasikan di SMK, berarti siswa yang diajar oleh Bapak Ibu di SMK tersebut sudah berstandar Induka atau berstandar industri. Harapannya kalau sudah seperti itu, industri ini sudah tidak menyaksikan lagi kemampuan dari siswanya itu atau lulusannya. Nah, sehingga nanti lulusan yang menjadi lulusan dari SMK tersebut, oh ini sudah berstandar industri. Nah, nanti kan pasti industri juga melihat portofolio dari pembelajaran tersebut. Nah, harapannya seperti itu. Jadi, harapan akhir dari program upskilling dan reskilling berstandar industri ini adalah harapannya terhadap lulusan SMK-nya. Jadi, industri memotret bahwa guru-guru yang dilatih yang mendapatkan sertifikat berstandar industri, sehingga pembelajaran yang di sekolah ini adalah pembelajaran yang memang berstandar industri juga. Harapannya seperti itu. Nah, di sini juga mungkin saya menyampaikan terlebih dahulu juga terkait tugas dan fungsi dari
BPP, MPP, KPTK. Di mana MPP KPTK mungkin Bapak Ibu dulu mengenal kami adalah P4TK atau LP3TK. Nah, kalau P4TK atau di LP3TK, fungsi kami dulu adalah pengembangan untuk dalam arti pelatihan ini sasarannya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kalau dulu kami terkhusus untuk para guru atau para pendidik. Nah, dengan berubahnya tusi kami menjadi Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, nah di situ kami mempunyai tugas untuk pelaksanaan penjaminan mutu, salah satunya adalah sampai ke peserta didik. Nah, kami garis bawahi jadi ada pendidik dan ada peserta didik. Jadi dalam hal ini, apa yang kami laksanakan sekarang dengan memberikan suplemen materi yang dari balai. Nah, bagaimana pelatihan ini didesain sampai dirasakan oleh peserta didik. Nah, untuk mendesain itu sehingga kami mempolakan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Bapak ya, pelatihan ini. Jadi pelatihannya adalah pelatihan berstandar industri. Kami bermitra dengan Oracle. Itu pelatihan ini bahwa Bapak Ibu nanti kan peningkatan kompetensi langsung dari Oracle, mana materi-materinya itu materi Oracle langsung. Ya kalau database foundation berarti bagaimana basis data dari Oracle situ. Ya nanti dari pelatihannya Oracle, Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan yaitu sertifikat completion biasanya. Di situ ada beberapa pelatihan atau ujian yang Bapak Ibu laksanakan. Mungkin di seminggu ini Bapak Ibu sudah laksanakan dan sudah mendapatkan sertifikat completion itu. Di grup saya lihat sudah beberapa Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat completion-nya. Nah, untuk pelatihan ini nanti kalau Bapak Ibu database foundation nanti akan dilanjut uji sertifikasi profesional. Nah, ini sertifikasi berstandar industri. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus dari pelatihan, Bapak Ibu akan dilaksanakan ujian. Nah, di ujian itu kalau Bapak Ibu lulus nanti akan mendapatkan sertifikat profesional. Jadi profesional dari Oracle University gitu. Nah, pola pelatihan ini kami coba kembangkan melalui modelnya adalah model project based training. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kami akan diberikan suatu project bagaimana mengimplementasikan pelatihan yang Bapak Ibu laksanakan, terus dibuat perencanaannya, dibuatkan perangkat pembelajarannya, dibuatkan bahan ajarnya, dibuatkan perangkat penilaiannya, sehingga nanti hasil pelatihan ini bisa diimplementasikan di sekolah, langsung bisa diajarkan kepada peserta didik. Nah, kedua ajar peserta didik. Nah, dari ketiga persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajaran ini itu adalah kalau kita anggap itu adalah dijadikan suatu penelitian tindakan dari pembelajarannya, Bapak Ibu dianalisis data-datanya. Nah, Bapak Ibu mempunyai analisis data, setelah itu Bapak Ibu menulislah menuliskan ke dalam karya tulis ilmiah.
Jadi menjadi suatu KTI. Nah, menjadi suatu KTI, nanti KTI-nya Bapak Ibu kita akan fasilitasi untuk mempublikasikannya. Sehingga, nah ini proyek training ini yang kita dorong ke Bapak Ibu, hasil implementasi pelatihan ini menjadi suatu pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tuntas. Jadi Bapak Ibu selain mendapatkan pelatihan, terus diimplementasikan sampai dipublikasikan. Nah, ini menjadi suatu suatu pola pengembangan keprofesian keberlanjutan yang tuntas seperti itu. Ini nanti yang akan kita laksanakan. Nah, kalau untuk struktur program dari database foundation Bapak Ibu, nah jadi ada tambahan materi. Jadi materinya itu Bapak Ibu akan diberikan materi terkait project based training yang mungkin sekarang akan saya paparkan. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan diberikan penguatan untuk materi dalam pembuatan media pembelajaran. Dan terakhir, nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan proyeknya. Proyeknya seperti apa? Nanti saya akan paparkan juga dari proyeknya ini sampai bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan mengembangkan pembelajarannya, menyusun perencanaannya terus dipresentasikan. Dan terakhir Bapak Ibu nanti terakhirnya adalah membuat suatu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini yang akan menjadi dokumen bersama bagi Bapak Ibu peserta guru, juga bagi sekolah, akan diketahui oleh kepala sekolah, dan juga bagi kami di balai nanti akan ditandatangani oleh sekolah, di mana dokumen ini menjadi pegangan bersama. Dokumen ini yang menjadi semangat bersama untuk mengimplementasikan hasil pelatihan ini. Oke, jadi seperti itu ya. Adapun Bapak Ibu untuk penjadwalannya mungkin untuk penjadwalannya kan sudah ada ya di jadwal di panduannya. Nah, di jadwal panduan nanti Bapak Ibu bisa lihat panduan tersebut untuk seminggu ke depan kan Bapak Ibu belajar Oracle di sesi pagi. Nah, di sesi siang ke depan itu ditambah materi dari kami, dari balai. Nah, ya mungkin ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Apa-apaan ini ya? Balai ini nambah-nambah kerjaan gitu ya. Nambah-nambah materi siang-siang, di mana waktunya untuk istirahat ya Bapak Ibu sudah capek mungkin di pagi hari melaksanakan pelatihan dengan Oracle. Wah, tadi Bapak Ibu ada Ibu Pak, kami senang sama pelatihannya tapi ini sulit kayak gitu kan. Jadi Bapak Ibu melaksanakan pelatihan, melaksanakan penugasan, dan juga mungkin di waktu pagi juga Bapak Ibu juga melaksanakan pembelajaran di sekolah mungkin ya. Ada juga yang mungkin ada tugas-tugas di sekolah juga yang berbarengan juga di situ. Ya itulah namanya kelebihan pelatihan online itu kan seperti itu. Kalau melaksanakan pelatihan tetapi tetap bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas di sekolahnya. Tetapi kan fokusnya jadinya bertambah gitu ya. Fokusnya jadi macam kemana-mana gitu. Apa ini? Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, ini bisa tergambar dengan yang tahap pertama ini. Tahap pertama ini bisa dilalui dengan baik oleh Bapak Ibu guru. Walaupun aktivitasnya Bapak Ibu guru ini ada juga yang menjadi pendamping guru penggerak. Ada program guru penggerak ya, ada yang menjadi pendamping, ada yang jadi apa di situ.
pada sibuk juga ya, tapi ya alhamdulillah bisa lulus juga, diselesaikan pelatihan, nilainya bagus juga, penyusunan proyeknya juga diselesaikan juga dengan baik juga. Nah ini nih yang mungkin mungkin saya sebelumnya dari penyusun program pelatihan ini, pertamanya mungkin sekalian mohon maaf ya. Jadi dengan kesibukan Bapak Ibu ditambah materi dari balai di siang hari gitu ya, di siang hari. Tetapi ayo kita niatkan bersama bahwa materi tambahan atau dari yang balai ini bisa menjadi dorongan semangat, tambahan pengetahuan, dan juga ya kalau Bapak Ibu yang sudah memahami itu ya bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya yang lebih atau menjadi suatu pengalaman yang baru bagi kita. Jadi bukan hanya pelatihan yang biasa kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu. Oke, jadi ini sebagai pengantar ya Bapak Ibu. Jadi saya cerita dulu bagaimana tadi ada suatu kebijakan bahwa bahwa sekarang ini kita bagaimana bersama-sama untuk menggerakkan atau meningkatkan pendidikan vokasi ini. Dari beberapa kebijakan itu kami ambil 2 kebijakan untuk diimplementasikan di pelatihan ini. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ceritanya, sehingga sampai ke panduan Bapak Ibu mempunyai tambahan materi. Nah, tapi alhamdulillah kalau di pelatihan kedua ini sudah mulai tertata, sehingga Bapak Ibu sudah melaksanakan dulu pelatihan yang dari Oracle. Dari pelatihan dari Oracle itu nanti sudah terbayang nih materi-materi Oracle ini kurikulumnya seperti apa. Nah ini. Terus nanti akan kita coba selaraskan. Nah ini mungkin yang kita akan lanjut ke paparan berikutnya terkait project based learning dan penyelarasan kurikulum antara kurikulum SMK dengan kurikulum IDUKA. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sekarang menjadi sasaran program dari SMK menjadi SMK-nya COE, mungkin paparan yang saya sampaikan itu sama. Ya, penyelarasan. Oke, mungkin itu sebagai pengantar dulu Bapak Ibu, pemanasan ya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, monggo dipersilahkan sebelum masuk materi selanjutnya. Untuk itu saya kembalikan dulu ke Mas Tumbor sebagai moderator untuk moderatori, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan tambahan atau menanyakan sesuatu. Silakan Mas Tumbor. Ya, terima kasih Pak Yopi Supian atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Untuk yang mau menanggapi boleh menyalakan mikrofonnya. Ini sudah sangat jelas atau masih bingung? Ini Pak Abdul Rohim ini bercabang ya. Ya Pak, bercabang Pak nanti Pak. Tapi nanti luar biasa ini. Kalau Bapak Ibu sudah biasa bercabang, nanti hasilnya tapi tetap target ya nanti di akhir kegiatan ini target ini tercapai, target ini tercapai ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi kelebihan dari program ini ya.
Tapi gini Bapak Ibu, mungkin saya sedikit sedikit karena ini akan menjadi motivasi bersama ya, menjadi semangat bersama. Jadi kita jalani saja ya latihan ini Bapak Ibu, beban ya. Anda kalau dijadikan beban nanti malah dipikirkan gitu ya. Banyaknya kalau beban itu kan dipikirkan ya, dipikirkan bukan dikerjakan gitu ya. Bukan dilaksanakan gitu. Nah, jadi eh, kita ya, mengalir saja ini pelatihan nanti Bapak Ibu, monggo saya itu tidak terlalu eh, apa namanya ya, harus ini ya, harus videonya harus tampil gitu ya. Ya itu sebaiknya lah, harus nanti Bapak Ibu seperti apa memperhatikan. Tapi mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada ya. Kita pahami lah kalau di online mungkin Bapak Ibu juga ada kesibukannya sehingga mematikan videonya. Itu nggak apa-apa, kami nggak apa-apa, kita memahami. Tapi nanti ada teknis-teknis tersendiri Bapak Ibu yang mungkin dari Bapak Ibu mempunyai inisiatif atau kreativitas atau materi ini tuh direkam gitu ya, direkam di streaming gitu ya, YouTube kah atau Facebook kah gitu kan. Nah, nanti video ini di sudah selesai hasil rekamannya, nanti Bapak Ibu di waktu senggang gitu kan, malam-malam dilihat lagi videonya. Oh, ternyata materinya ini arahannya seperti ini. Nah, ini yang jadi ini apa? Ini yang kita jangan jadi beban, kita mengalir, malah ya enjoykan saja lah gitu. Stres Pak jadinya kalau dipikirkan bebannya, iya betul. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kita materi kita ini nanti materi balai ini Bapak Ibu menjadi modal silaturahmi kami ya. Kami bersilaturahmi tidak cukup selesai sampai di pelatihan karena ada RTL nih. Tahun ini kah, tahun depan kah Bapak Ibu akan mengimplementasikan RTL-nya. Nanti akan kami komunikasi terus, bimbingan kita akan melaksanakan pembimbingan. Karena itu kami itu sekarang yang tadi kami sampaikan bahwa peran kami berubah. Peran kami itu bukan hanya melatih guru sekarang, tapi bagaimana pelatihan ini bisa sampai ke tataran siswa gitu, tataran sehingga yang tadi kami sampaikan pola ini rubah ini. Ada pola yang memang kami itu harus lagi dengan Bapak Ibu, harus berkontribusi dengan Bapak Ibu secara produktif. Nah, ini bagaimana kami mencari pola ini. Nah, kalau pola ini Bapak Ibu laksanakan bersama juga tindakan bareng, kita bisa sampai menyentuh ke peserta didik, malah Bapak Ibu bisa sampai ke pengembangan berkelanjutan secara tuntas. Ada juga nanti kontribusi kita nih. Nanti akan paparan selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana kontribusi kita ini bisa mengembangkan pendidikan vokasi ini, SMK ini. Walaupun kecil tapi ya berkontribusi. Nah, ini yang akan kita munculkan seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu kalau kalau setuju kalau ini ada setuju nih Pak Abdurrahim, setuju, nanti kita lanjutkan ya ke paparan selanjutnya. Nanti mohon izin saya share kembali ke materi selanjutnya.
Nah, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi. Ini materi selanjutnya adalah terkait pembelajaran project based learning. Ini salah satu program Direktorat SMK yang sekarang di yang sekarang disampaikan ke SMK-SMK. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu tahun ini masih digodok terkait kurikulumnya. Nah, mungkin tahun depan kurikulum ini sudah mulai diimplementasikan. Tapi salah satu kurikulum di situ salah satunya adalah terkait project based learning. Di mana kalau project based learningnya SMK, jadi punya ciri khusus ya kalau SMK itu, yaitu berbasis project dan berbasis kewirausahaan, berbasis produk, berbasis jasa. Nah, ini yang menarik nanti di SMK. Nah, sekarang kita di SMK Bapak Ibu di rekayasa perangkat lunak. Berarti nanti bagaimana kita mendesain pembelajaran di sekolah ini bisa berbasis project. Berbasis project itu bisa outputnya bisa produk, bisa juga jasa, ataupun nanti kewirausahaan. Nah, ini yang nanti bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil hikmah atau mengambil pengalaman dari pelatihan ini bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Paparan ini adalah paparan dari Direktorat SMK untuk program SMK COE. Jadi saya tidak rubah karena ini hak kekayaan intelektualnya dari Direktorat SMK. Tetapi saya sampaikan paparannya di sini ya tadi tujuan saya itu adalah bagaimana BPP, MPP, KPTK ini bisa mendorong semua SMK yang belum COE ya, yang belum menjadi COE itu bagaimana terutama kompetensi keahlian RPL ini menjadi COE untuk tahun-tahun berikutnya, menjadi kompetensi keahlian yang menjadi pusat keunggulan di SMK tersebut. Nah, ini yang menjadi semangat bersama kita antara kami dengan Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini konsep dari pembelajaran berbasis produk. Jadi di SMK itu harusnya sudah berbasis produk. Jadi apapun bisa menghasilkan satu produk ataupun jasa ataupun kewirausahaan. Karena kalau SMK itu kan outputnya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Atau sekarang dibalik nih, karena wirausaha itu yang paling urgent, berarti BWM. BWM itu. Tapi yang paling mudah untuk mengurangi pengangguran itu sebenarnya melanjutkan. Gitu ya. Jadi kalau lulusan SMK itu melanjutkan, nah itu statusnya bukan pengangguran, tapi menjadi mahasiswa. Seperti itu. Nah, jadi ini nih ya. Jadi terus secara konsep pembelajaran produk adalah pembelajaran yang menyatu pada pada semua mata pelajaran di mana siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran industri. Nah, ini jadi Bapak Ibu semua, ini paradigmanya kita sudah ke arah sini. Jadi Bapak Ibu guru juga harus ke arah sini. Jadi mau nggak mau bahwa di SMK ini karena siswa ini harus masuk ke dunia industri, maka harus disituasikan sebagai industri. Nah, kalau di rekayasa mungkin Bapak Ibu kan lebih ke programming kah atau ya industri kreatif ataupun membuat suatu aplikasinya bisa dipakai atau dijual gitu ya, ataupun mungkin apa ya, banyak ini momennya
untuk guru-guru untuk SMK rekayasa perangkat lunak, multimedia ini momennya karena ini zamannya digital ini ya, kreatif industrinya ini. Banyak artis yang sekarang ini dengan pandemi beralih menjadi YouTuber, di mana YouTubernya itu mempunyai tim kreatif ya, tim konten kreatif. Dan juga mungkin proses ini proses marketingnya, web desainnya. Nah, ini kan hubungannya juga dengan RPL. Ini RPL yang merancang merekayasa perangkat lunaknya. Nah, ini yang momennya ini. Apalagi di masa pandemi ini. Prinsip dasar bahwa pendidikan vokasi ialah praktek langsung di lapangan, sehingga terjadi keseimbangan pembentukan tampilan teruju pada diri siswa. Nah, tujuan akan berhasil jika jadi yang garis bawah ini jikanya dulu. Pendidikan kejuruan akan berhasil jika siswa dilatih dengan cara alat yang sama seperti yang digunakan industri ya atau IDUKA. Jadi kalau siswanya mau setelah lulus itu diterima di IDUKA, maka IDUKA itu bisa mempotret pembelajaran di sekolah itu sama dengan yang akan dikerjakan di IDUKA. Nah, sehingga pembelajaran ini disituasi dengan alat atau mesin yang sama seperti di IDUKA. Nah, misalkan di RPL, berarti kalau di RPL sekarang yang lagi in itu yang update yang lagi booming itu ya, digunakan di IDUKA. Oh, itu ternyata Java ini masih nomor 1 ini di dunia gitu katanya, software Java ini. Kalau begitu ya cocok kita nih. Kita pelatihan ini berarti cocok. Ini masih lagi update pelatihan menggunakan Java ini. Karena bisa di Android seperti itu kan, bisa web, ya, berbasis web atau berbasis objek misalkan seperti itu. Java masih nomor 1 misalkan di dunia. Terus apalagi ini? Oh, ternyata ada software yang ini yang sangat mudah nih. Bahasa Python gitu kan. Nah, nanti kan bisa bahasa Python ini kan bahasa yang dipermudah ini, tidak beda dengan Java. Kalau Java ya, kalau bahasa-bahasa yang lama itu kan ada itunya ya, ada yang harus saya bukan orang RPL jadi tidak terlalu ini ya, yang harus diterjemahkan dulu gitu ya. Kalau Python ini sudah bahasa yang mudah ini. Terus bisa ke hubungannya dengan internet opting gitu ya, dengan sensor, dengan yang lainnya bisa berhubungan. Nah, ini yang mungkin di IDUKA ini seperti itu. Karena Bapak Ibu ini kita ke nomor 2, pendidikan kejuruan akan berhasil jika nomor 2 ini dilatih dengan cara mereplikasi lingkungan yang terjadi di IDUKA. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kalau di IDUKA atau di industri ini kan stylenya ini kan profit oriented. Jadi semua itu target. Apa itu? Oh, tahun ini harus menghasilkan penghasilan sekian. Wah, target ini. Sehingga style yang dibangun di IDUKA ini ya mungkin harus disiplin, tepat waktu ini, sekolah masuk tepat waktu, selanjutnya terus tertib, detil, dan lain-lainnya. Jadi kalau hubungannya dengan software
dengan rekayasa perangkat itu kan pemrograman ya, selain bekerja keras ya, kalau nama programming ini kerjanya itu bisa bermalam-malam begadang ya, sampai atau menghasilkan ide itu kan seperti itu. Nah ini lingkungan dihidupan seperti itu. Nah terus karena profit oriented, berarti kalau di Iduka itu kan apa, mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, berarti kan ketinggalan nih. Salah satu contoh misalkan dulu yang apa, rajanya handphone itu misalkan Nokia itu. Nokia itu di zaman saya itu merajai Nokia semuanya. Nah, suatu ketika Nokia sempat sombong itu ya. Wah, ini kayaknya teknologinya kita akan tetap merajai. Itu hal kecil lah gitu. Nah, tapi tidak melaksanakan yang baru, tidak mengikuti tren zaman gitu, tidak mengikuti perkembangan seperti itu. Akhirnya ya tumbanglah Nokia itu kan, walaupun sekarang sudah merintis kembali ya, tumbanglah gitu. Sekarang Android dan lain-lainnya apa namanya, Samsung. Nah, mohon maaf saya munculkan produk ya, karena ini membaca juga di berita gitu, mengucapkan produk dan apa yang yang apa, produk yang lainnya ini Android muncul, sehingga ini berkembang, ini mengikuti tren sekarang. Nah, persaingan di Android juga bersaing tuh. Nah, ini apa, lingkungan kerja di Iduka. Nah, jadi mengikuti tren. Nah, sementara kita di sekolah itu cenderung kita stagnan, statis ataupun kurikulum ya. Kita kan mengikuti kurikulum. Kurikulum sendiri, Bapak Ibu kita pahami. Mungkin kurikulum kita kurikulum 2013 nih. Kurikulum 2013, di launching 2013, terus disosialisasikan 2014, setelah itu dilatihkan kepada guru-guru, dan baru selesai kemarin di tahun 2019. Kita sekarang sudah di 2020. Kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini kita stagnan ya. Nah, untuk mengikuti perkembangan industri ini kan agak jauh ya. Kita harus berlari kenceng ini mengikuti perkembangan yang ada di industri. Nah, jadi mau nggak mau, nah sekarang dengan kondisi seperti ini, kita semua Bapak Ibu yang menjadi aktor di dalam kelas untuk menyiapkan anak didik kita masuk ke dunia kerja yang seperti itu, mau nggak mau kita ya harus mengejar atau menyesuaikan dengan kondisi IDK tersebut. Nah, jadi ini yang nomor 2. Jadi pendidikan kejuruan bisa berhasil. Nah, ini jika mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di Iduka. Ini perlu inovasi. Yang ketiga, dilatih secara langsung dan secara individual dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti di Iduka. Nah, jadi kalau kita di RPL mungkin bahasa pemrograman gitu ya. Kalau bahasa pemrograman itu yang jelas ya harus diajarkan secara berulang-ulang nih, berulang-ulang. Kalau bahasa itu kalau nggak diajarkan ya lupa ya, kalau nggak diimplementasikan segala macamnya. Nah ini, Iduka juga seperti itu. Jadi kalau Iduka itu sudah profesional ini. Apa ini? Oh, ini bagian ngoding saja itu ya kerjanya gitu ya. Kalau di programnya, oh ini bagian apa? Ini bagian desain, desain gitu. Kerjanya berulang-ulang terus sehingga menjadi suatu profesional di situ. Nah, jadi dilatih berulang-ulang secara langsung. Nah, ini. Jadi apa yang ada di Iduka ini bisa diimplementasikan di sekolah. Tetapi ya kembali ya ke kurikulum kita ini kan, pembelajaran kita kan
banyak ya general yang banyak pelajaran. Jadi tidak bisa seperti di Uduka yang fokus belajar itu saja. Tetapi bagaimana dengan kondisi kurikulum yang ada? Kurikulum ini, kurikulum yang ada ini tetap kita harus laksanakan karena itu sudah menjadi kebijakan. Tetapi bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dunia kerja. Oke, yang keempat ini memperhatikan permintaan pasar. Yaitu kalau permintaan pasar ini kalau memang apa? Kalau ini di SMK ya, kita penerapannya di Teaching Factory atau apa. Tapi kalau dalam pelatihan ini mungkin yang tadi ya, kalau dunia kerja ini ya sesuai dengan zamannya, dengan pasarnya. Itu yang mungkin hubungannya yang tadi ya, yang shop apa gitu seperti itu. Oke, ini materi tujuannya ini kalau ini diterapkan di apa di SMK, tapi untuk di pelatihan ini mungkin ini yang perlu perlu apa disiapkan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, adapun kalau pembelajaran berbasis produksi ini yang akan diterapkan oleh Direktorat SMK ini mulai berbasis produk. Nah, kalau berbasis produk tetapi tetap dihubungkan dengan pembelajaran dari awal penerimaan order ya. Nah, kalau di pelatihan ini nanti ordernya dari kami sebagai membuat rencana tindak lanjut nanti. Nah, yang selanjutnya ini terkait analisis kesesuaian kompetensi. Nah, ini yang menjadi menjadi titik awal di rencana tindak lanjut nanti di pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat suatu analisis bagaimana kesesuaian yang di materi yang diberikan oleh Oracle yaitu dengan pembelajaran yang sudah ada di sekolah seperti itu. Nah, di pembelajaran yang ada di sekolah ini kan Bapak Ibu kan sudah menyusun promise ya, program semester. Di program semester ini kan sudah diketahui ini KIKD-nya di mana gitu, di minggu berapa. Bapak Ibu sudah susun. Nah, materi yang disampaikan di Oracle ini masuk ke KD yang mana, di kurikulumnya yang Bapak Ibu pegang, kurikulum yang Bapak Ibu kembangkan di sekolah. Ya tentu mungkin Bapak Ibu kurikulumnya kan kurikulum berdasarkan spektrum SMK ya untuk perangkat lunak. Nah, ini mapel apa ini yang sesuai nanti Bapak Ibu ketahui, oh kalau materi database foundation ini masuk ke programan berorientasi objek ataupun apa, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Ini ada telepon, saya ini dulu sebentar.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada telepon dulu dari jadi saya ini dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi ya terkait analisis kesesuaian kompetensi ini yang akan kita coba kita akan coba laksanakan, kita sesuaikan dengan pelatihan ini. Upload. Maaf Bapak Ibu. Nah, Ibu setelah melaksanakan analisis kesesuaian, sudah didapat mana yang sesuai dari materinya IDUKA, Oracle dengan kurikulumnya SMK. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat penyusunan rencana pembelajaran. Kalau di SMK yang Teaching Factory ya menyusun rencana pembelajaran atau produksi. Gitu. Nah, kalau dalam ini kita akan menyusun rencana pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah menyusun rencana pembelajaran kan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran dilanjutkan dengan evaluasi pengalaman belajar. Nah, seperti apa evaluasinya? Oh, evaluasinya masih ada kekurangan nih. Oh, berarti harus ditingkatkan. Pada akhirnya sampai ke penilaian hasil belajar. Ini alur proses pembelajaran berbasis produksi. Nah, ini yang akan kita terapkan di pelatihan Bapak Ibu di sini. Tahapan pembelajaran berbasis produk. Nah, ini adalah untuk materi SMK. Nah, tapi yang paling penting di sini Ibu mungkin nanti pada saat melaksanakan penyelarasan kurikulum itu ada namanya analisis kebutuhan kompetensi dasar terkait apa yang dihasilkan. Ini kita akan menyelaraskan kompetensi dasar di kurikulum Tabas Foundation. Ada gambaran nih di seminggu pelatihan ini. Nah, sementara di sekolah ini mana kurikulum yang sesuai materinya. Oh, ini materinya. Oke, berarti pilihlah KD itu yang sesuai. Nah, setelah dipilih KD itu, tetapkan kompetensi dasar ini yang akan menjadi proyek Bapak Ibu dalam pelaksanaan pelatihan ini. Nah, selanjutnya pembelajaran, menyusun strategi, sampai ke penilaian hasil belajar. Nanti akan kita lihat seperti apa. Saya sudah membuat langkah kerjanya sampai ke rencana tindak lanjutnya. Ini materi memang materi yang langsung dari direktorat yang akan dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sebagai tambahan materi. Jadi bagaimana dari penyelarasan itu harus dirancang pembelajarannya dan dirancang materinya sehingga ada penataan materi. Nah, ini ada penataan materi.
Berdasarkan apa? Berdasarkan hubungan hierarkis kah? Berdasarkan hubungan prosedural, struktur pengelompokan, atau struktur kombinasi. Jadi ini yang mungkin apa namanya? Ibu baca cepat ini materi selanjutnya supaya nyambung ya ke materi analisis analisis kurikulum IDUKA dengan SMK. Saya share lagi materinya. Oke, Bapak Ibu, materi selanjutnya ini sama slide atau paparannya ini dari Direktorat SMK. Saya juga tidak merubah ya. Ya, tapi saya akan ambil materi-materi yang memang relevan atau sesuai dengan pelatihan kita ini. Jadi materi yang Direktorat SMK mau terapkan di SMK itu terkait penyelarasan kurikulum dengan IDUKA dan pengembangan bahan ajar SMK. Nah, ini yang menjadi dasar rencana tindak lanjut yang akan kita buat. Nah, jadi pengertiannya itu menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan yang tadi saya sampaikan ya, kompetensinya ataupun budaya kerjanya. Tujuannya agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya atau etos kerja yang berlaku di IDUKA, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan budaya atau etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Itu tujuannya. Nah, bagaimana kerangka pikir penyelesaian kurikulum? Jadi, kita harus menganalisis dulu apa kompetensi dan budaya kerja di industri, dalam hal ini Oracle gitu. Oh, Oracle seperti ini. Terus kita juga menganalisis kurikulum dan budaya sekolah. Ini ya. Jadi kalau hubungannya dengan penyelarasan, sehingga nanti ada dua terkait ataupun budaya IDUKA. Nah, kita lebih ke kompetensinya dulu aja, karena ini kita dalam masa pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah diselaraskan kurikulumnya Oracle dengan kurikulum SMK, RPL, nanti Bapak Ibu akan mengetahui mana KD-nya yang sesuai. Nah, dari KD yang sesuai itu, mana materi yang akan diajarkan. Itu. Nah, materi-materi yang diajarkan, nah pekerjaannya apa gitu. Maksud pekerjaan itu pembelajarannya nanti apa. Nanti hasilnya adalah dokumen pembelajaran dan penilaian. Dokumen pembelajaran dan penilaian. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah kurikulum hasil penyelarasan. Ini yang menjadi concern kita di tambahan materi dari balai. Nah, nanti kesepakatan apa? Yang di IDUKA. Bapak Ibu boleh memilih kompetensi dasarnya untuk lingkup C2 atau C3. Nah, kalau kemarin di JAPA fundamental ya, karena JAPA fundamental dasar itu banyak yang memilih C2. Dasar-dasar komputer banyak yang kompetensi dasarnya disesuaikan di situ. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil C3 juga boleh juga ya. Jin, ada telepon lagi Bapak Ibu.
Baik, mohon maaf menunggu agak lama. Ini kebetulan di mana dihadiri oleh ya, sehingga kalau komunikasinya kepada saya tadi. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mungkin cepat saja. Tadi Bapak Ibu terkait penyelesaian kurikulum ini ada beberapa metode, ada 2 metode ya. Ada metode 1. Nah, ini yang saya tampilkan ini metode 1, di mana metode 1 ini mulai dari menganalisis KD, menentukan KD, nanti menganalisis KD-nya dan terus materinya. Nah, terus menentukan materi yang akan dipelajari, terus menentukan perangkat pembelajaran dan penilaiannya. Nah, adapun kalau metode 2 berarti penyelesaiannya ini kalau berbasis produk. Jadi kalau berbasis produk kan produknya yang disesuaikan. Kalau berbasis produk biasanya itu di teaching factory. Tapi kita akan menggunakan metode tahap 1 yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, akhirnya mungkin Bapak Ibu akan mengisi format-format yang akan saya tampilkan di Bapak Ibu itu harus mengerjakan apa sih nanti di presentasi dan juga di RTL-nya. Nah,
Setelah diselaraskan, KD-nya ditentukan, materinya sudah ada, Bapak Ibu akan mengembangkan bahan ajar dari KD-KD yang sudah diselaraskan. Nah, untuk bahan ajar sendiri Bapak Ibu, ini materi ini cukup detail, cukup bisa menjadi bahan pengetahuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca terkait slide bahan ajar ini. Jadi ada bahan ajar manual, ada bahan ajar digital. Oke. Jadi ini bahan ajar ini Bapak Ibu bisa baca-baca sebagai bahan pengetahuan. Saya langsung ke penjelasan terkait apa sih yang akan kita laksanakan di materi project based training. Selanjutnya Bapak Ibu akan diberi penguatan bahan ajar. Selanjutnya akan dipresentasikan dan akan ditulis rencana tindak lanjutnya. Saya lanjut ke ke penjelasan rencana presentasi dan rencana tindak lanjut. Izin saya share dulu yang penjelasannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita kerjakan di di pelaksanaan presentasi ini saya akan jelaskan. Jadi tahapan yang akan Bapak Ibu laksanakan yaitu pertama tadi yang saya sampaikan adalah menganalisis keselarasan kurikulum Oracle. Berarti di kelas Bapak Ibu adalah database foundation. Setelah itu, setelah sesuai dengan kurikulum SK, maka Bapak Ibu pilih satu kompetensi dasar yang sudah selaras. Nah, nanti berapa kompetensi dasar yang akan Bapak Ibu pilih nanti disesuaikan.
Tapi kalau saya sih jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup 1 atau 2 kompetensi dasar yang selaras, sehingga nanti pekerjaan Bapak Ibu tidak terlalu banyak juga di rencana tindak lanjutnya. Nah, kalau sudah KD-nya sudah dipilih, selanjutnya ditentukan indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya. Nah, dari IPK-nya sudah ditentukan, selanjutnya materi apa yang cocok dengan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Nah, nanti hasil analisisnya Bapak Ibu dimasukkan ke dalam format ini. Jadi Bapak Ibu itu nanti mengisikan format ini. Jadi diisikan di sini kurikulum SMK-nya apa. Misalkan kalau mapel di apa namanya? Terkait enkapsulasi misalkan atau apa ya di situ ya kalau database. Nah, terus kurikulum Oracle-nya apa di situ? Misalkan kurikulum Oracle terkait enkapsulasi itu apa? Di sini diisikan. Terus untuk mencapai kurikulum ini, indikator pencapaian kompetensinya apa? Oh, indikator kompetensinya kan banyak biasanya, sesuai dengan KD di kurikulumnya. Nah, baru untuk mencapai IPK tersebut, materi dari Oracle yang relevan apa? Oh, materinya adalah ABCD seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu tahap pertama atau format 1 yang bahkan Bapak Ibu isikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisikan format 2. Format 2 ini adalah format yang kami itu pengen tahu judul proyeknya apa. Jadi kan kompetensi dasarnya Bapak Ibu sudah tahu. Materinya sudah ada di format 1. Ya, tinggal dari beberapa materi ini Bapak Ibu sampaikan, oh judul proyeknya ini. Judul proyeknya misalkan membuat bahan ajar terkait apa gitu materinya. Nah, ini Bapak Ibu format 2. Jadi sudah 2 format yang Bapak Ibu kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu membuat yang ketiga adalah membuat perencanaan atau RPP. RPP sendiri Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan RPP yang ada di Bapak Ibu di sekolah boleh nggak apa-apa, ataupun mungkin RPP yang ada saya tunjukkan di sini. Jadi RPP ini hanya contoh saja, silakan. Jadi kalau RPP ada identitas awal, terus ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya ini apakah Bapak Ibu karena misalkan di sini sudah membuatkan model pembelajaran project based learning, sehingga di sininya sudah sintaknya sudah menyesuaikan project based learning. Seperti itu format 3 RPP, dan selanjutnya adalah format 4. Format 4 itu adalah GBIM. Saya cepat saja Bapak Ibu karena sebenarnya nanti ini yang akan diajarkan besok, sehingga cuman saya kasih gambaran Bapak Ibu yang apa sih yang akan dikerjakan itu. Jadi ada 3 format tadi, format 2, format 3 RPP, format 4 ini nanti adalah GBIM. Nah, GBIM ini jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat RPP, di situ bahan ajarnya apa yang mau dikembangkan. Nah, bahan ajarnya dikembangkan, dimasukkan ke dalam format GBIM, garis besar isi media. Ini format 4. Nah, format 4 formatnya seperti ini. Diisikan IPK-nya, materinya apa, nah sumbernya apa, karena harus tahu dulu sumber yang akan diisikan ke dalam media itu apa. Jadi isikan. Ini format 4 masuk ke format 5, didetailkan lagi ke dalam jabaran materi. Nah, jabaran materi ini formatnya format 5. Nah, selanjutnya dari format 5 jabaran materi lebih didetailkan lagi ke dalam format storyline.
Jadi storyline itu sudah ada deskripsi visual, audio, dan durasinya. Itu disesuaikan dengan durasi di RPP. Nah, terakhir Bapak Ibu buat format 7. Format 7 ini adalah format penilaian. Nah, format penilaian ini yang mungkin bisa disesuaikan dengan format saya ini, karena format ini adalah format yang berbasis pembelajaran berbasis proyek. Itu jadi Bapak Ibu akan mempresentasikan format-format ini yang nanti akan yang akan diimplementasikan di pembelajaran di sekolah. Nah, adapun ini Bapak Ibu terkait presentasi proyek, nanti Bapak Ibu akan dijadwalkan. Jadi jadwalnya itu nanti misalkan di database foundation ini, nah ini jadwal yang kemarin. Nanti ada 3 hari untuk presentasi. Jadi di hari pertama nanti siapa saja, misalkan 8 orang presentasi. Hari kedua 8 orang lagi presentasi. Hari ketiga tinggal sisanya misalkan 7 orang. Nah, jadi presentasinya seperti ini akan dijadwal yang dijadwalkan. Presentasinya nanti per orang, Bapak Ibu semua. Itu terkait penjelasan proyek ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya terkait rencana tindak lanjut, ini formatnya saya tampilkan ke format rencana tindak lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan membuat suatu rencana tindak hasil dari analisis tadi. Ada 7 tahapan tadi, 7 format. Bapak Ibu akan mengisikan ke dalam rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini sudah saya coba buatkan nih kata-katanya sebagai hasil yang saya peroleh dari pelatihan upskilling guru rekayasa perangkat lunak yang dilaksanakan oleh Direktorat Mitra Studi bekerjasama dengan BPP MPK PTK dengan idukannya adalah Oracle Academy. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ada tugas berupa proyek sebagai berikut. Nah, jadi RTL-nya itu nanti harus diketahui oleh kepala sekolah. Nah, RTL-nya ada 4. 1, pengembangan bahan ajar, hasil dari penyelesaian. Kedua, mengimplementasikan pembelajaran nanti di kelas. Yang ketiga, melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, kalau 3 rangkaian ini adalah dikategorikan sebagai KTI, nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan sebagai penelitian tindakan kelas, sehingga Bapak Ibu bisa ketik nih, bisa menyusun karya tulis ilmiah berupa paper, makalah atau jurnal. Nanti akan dipublikasikan oleh kami, oleh BPP MPP KPTK. Itu apa yang Bapak Ibu isikan di RTL adalah ini. Jadi dari empat di atas ini, 4 proyek atau 4 tugas ini, Bapak Ibu isikan rencana tindak lanjutnya. Kapan akan mengembangkan bahan ajar, kapan akan mengimplementasikan, kapan untuk penilaian, kapan untuk KTI. Untuk pengembangan bahan ajar sendiri dikerjakannya bukan pada saat pelatihan. Pada saat pelatihan ini hanya selesai sampai presentasi dan menyusun rencana tindak lanjut saja, seperti itu. Nanti bahan ajarnya ya setelah pelatihan, nanti di sekolah. Nah, di RTL sendiri ini yang menjadi dokumen bersama bahwa nanti Bapak Ibu ditandatangani, kepala sekolah juga mengetahui, dan juga akan diketahui oleh kepala BPP MPP KPTK. Itu. Adapun untuk lampirannya adalah yang tadi Bapak Ibu presentasikan, masukkan lagi ke lampiran rencana tindak lanjut.
ini. Jadi ini rencana tindak lanjut. Jadi dari saya cerita awal bahwa Bapak Ibu diberikan tambahan materi dari balai, akhirnya adalah mengimplementasikan di sekolah. Tapi yang menarik adalah kata-kata terakhir ini Bapak Ibu. Kata-kata terakhir ini yang menjadi menjadi semangat bersama ini. Demikian rencana tindak lanjut yang saya susun dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kompetensi. Nah, meningkatkan kompetensi ini jelas meningkatkan kompetensi untuk hubungannya dengan Oracle ya, dan juga profesionalitas sebagai guru. Profesionalitas sebagai guru ini adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ini PKB sampai tuntas dari pelatihan, merancang pembelajarannya, terus implementasikan, terus membuat penelitian tindakan kelas, membuat KTI sampai dipublikasikan. Nah ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, dan terakhir ini adalah dan sebagai abdi negara akan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di negara Indonesia tercinta. Nah, apa ini? Nah, jadi dari Bapak Ibu yang menganalisis 1 KD atau 2 KD, setelah itu dibuat RPP-nya sampai ke pembuatan perangkat penilaiannya, sampai Bapak Ibu mempublikasikan. Nah, saya izin mungkin nanti ke Bapak Ibu bahan ajarkah yang ada di Bapak Ibu buat ini nanti akan dikumpul di kami, tapi kami akan kembalikan lagi ke Bapak Ibu dan izin bahan ajar ini kita akan share ke semua guru atau ke semua SMK yang ada gitu. Dan ini adalah menjadi kontribusi Bapak Ibu membuat satu KD kecil, satu bahan ajar di KD tersebut, tetapi berkontribusi untuk SMK yang di Indonesia untuk kemajuan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi mungkin kata-kata semangat bersama, dorongan bersama untuk merealisasikan ini. Kita kolaborasi Bapak Ibu dengan kami, Balai, sehingga bahasana menjadi kontribusi secara produktif menghasilkan suatu bahan ajar yang nanti akan di-share kepada Bapak Ibu guru, terutama guru RPL, SMK di se-Indonesia. Mungkin itu ya Bapak Ibu kira-kira yang project based training dari awal cerita kebijakan, terus program sampai tugas Bapak Ibu yang nanti akan diimplementasikan di sekolah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Pak Mas Tumbor. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau memberikan komentar, bertanya, akan menguatkan dari materi ini. Silakan, Mas Tumbor. Ya, terima kasih Pak Yopi atas penjabarannya dan penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ini ada Pak dari Pak Abdul Rohim di chat meminta materi, boleh di-share katanya Pak. Oh baik. Kalau materi nanti saya ke Mas Tumbor dikirimkan, nanti Mas Tumbor yang akan mengirimkan ke grup ya, ke grup peserta ya. Siap Pak, baik Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini besok lanjut lagi Pak Yopi, jam yang sama Pak. Oh iya. Untuk sesi kedua. Yang kita lanjut untuk memperjelas materi ini, gitu. Ya, besok kita akan lanjut. Oke. Untuk siang hari ini ya sudah lumayan. Ya Pak. Oke Bapak Ibu, demikian kelas untuk hari ini. Oke Bapak Ibu, demikian kelas hari ini kita tutup ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.